Halo, kembali lagi di channel Ovi Zahra. Monggo, Pinara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum PAUD nomor 58 tahun 2009 dengan dosen pengampu Dr. Neni Mahyudin, MPD. Perkenalkan, nama saya Kofifatul Fatimatu Zahro dengan NIM 2102286, jurusan KSDP Prodi PG PAUD Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifatul Fatimatu Zahro atau bisa dipanggil Ovi. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum permen. Wow, apa yang dimaksud dengan permen itu sendiri atau permen yang snack manis-manis bisa dimakan? Bukan. Permen sendiri yaitu bisa dikatakan peraturan pemerintah nasional Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas kurikulumnya yang ada pada nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. Ada 5 standar pendidikan anak usia dini menurut kurikulum nomor 58 2009. Yang pertama yaitu ada standar PAUD pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua ada standar tingkat pencapaian perkembangan. Yang ketiga ada standar tentang pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat ada standar tentang isi, proses, serta penilaian. Yang kelima nih, yang terakhir nih, ada standar tentang sarana dan prasarana pengelolaan serta pembiayaan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan PAUD itu sendiri. Nah, PAUD atau bisa disebut dengan pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang diberikan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dari berbagai aspek. Nah, di sini kita akan membahas tentang poin yang pertama yaitu standar PAUD pendidikan formal dan non-formal. Nah, seperti apa sih yang formal dan non-formal? Yuk kita bahas dulu. Yang formal ini yaitu termasuk ada TK dan RA. Apa sih yang dimaksud dengan TK? TK itu Taman Kanak-Kanak. Kalau RA Radatul Atfal. Nah, penggunanya atau dikhususkan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Nah, untuk yang non-formal. Kalau yang non-formal itu ada TPA, tempat penitipan anak, yang dikhususkan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun atau di kelompok-kelompokkan nih ada 0 sampai 2, 2 sampai 4 dan 4 sampai 6 tahun. Selanjutnya ada program pengasuhan. Kalau program pengasuhan ini dikhususkan untuk usia 0 sampai 6 tahun. Dan yang ketiga ada KB atau kelompok bermain. Kalau kelompok bermain ini dikhususkan untuk anak usia 2 sampai 4 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun. Nah, untuk poin yang kedua yaitu ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Wow, umur berapa ya kira-kira anak usia dini bisa dinilai tingkat perkembangannya? Nah, tingkat perkembangan anak usia dini bisa dinilai dari umur 0 sampai 2 tahun. Itu sudah bisa. Wow, 0 berarti habis lahiran langsung dinilai dong? Enggak juga. Nah, dimaksud 0 sampai 2 tahun ini sekitar umur 3 bulan sampai 24 bulan itu sudah bisa dinilai tingkat perkembangannya. Namun selanjutnya setelah itu kita bisa menilainya mulai dari umur 2 tahun sampai dengan 4 tahun dan dilanjutkan lagi 4 tahun sampai umur 6 tahun. Itu sudah bisa dinilai dan seterusnya sampai dia bertumbuh dewasa. Karena tadi kita membahas yang poin nomor 2, sekarang kita akan membahas poin yang nomor 3. Masih ingat atau tidak untuk yang nomor 3? Nomor 3 kita akan membahas tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Seperti apa? Wow, karena kita sekarang membahas tentang PAUD ya teman-teman. Pendidikan PAUD ini juga bertugas di berbagai layanan, tidak hanya di formal maupun formal saja ataupun non formal saja, tapi keduanya juga bisa. Seperti halnya ada RA, TK, ada KB, dan ada TPA. Sekarang kita akan membahas tentang pendidiknya atau bisa disebut dengan pendidik PAUD jalur pendidikan. Nah, ada yang formal dan non formal ya. Setiap pelayanan sekolah atau sekolah itu ada formal dan non formal di TK. Kalau semuanya formal itu ada guru dan guru pendamping. Ada 2, guru dan guru pendamping. Namun kalau yang non formal itu ada 3. Siapa saja? Ada guru, guru pendamping, serta pengasuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang tenaga kependidikan. Tugasnya seperti apa sih tenaga kependidikan itu? Yaitu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menuju proses pendidikan pada lembaga PAUD itu sendiri. Nah, kira-kira siapa saja sih yang menjadi tenaga pendidik itu? Nah, yang pertama yaitu ada pengawas atau penilik, yang kedua yaitu kepala sekolah, yang ketiga ada pengelola, yang keempat ada administrasi, dan yang kelima ada petugas kebersihan. Membahas tentang standar pendidik. Nah, standar pendidik itu biasanya ada guru ya, karena guru ini berperan penting nih dalam pendidikan. Seperti
seperti halnya guru PAUD. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi akademik disebut dengan guru pendamping atau guru pengasuh. Di sini ada standar proses perencanaan. Nah, standar proses perencanaan ini juga ada beberapa poin-poin nih. Ya, di sini ada pengembangan rencana pembelajaran. Seperti apa sih pengembangan rencana pembelajaran ini? Yaitu tentunya ada perencanaan semester ya. Setiap semester selalu ada perencanaan. Dan selain itu ada rencana kegiatan mingguan serta kegiatan harian atau bisa disebut dengan RPPH, RPPM seperti itu. Nah, selanjutnya untuk anak usia 0 sampai 2 tahun disesuaikan dengan jadwal harian masing-masing. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsipnya nih dalam penerapannya. Yang pertama yaitu perkembangan anaknya seperti apa. Harus disesuaikan kebutuhan minatnya, karakteristiknya, dan kesehatan serta pendidikan itu juga harus diperhatikan. Serta jangan lupa kita tetap menjaga perlindungan kesehatan anak. Tetap itu menjaga perlindungan anak itu tetap. Terus kita juga harus memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan minat dan bakatnya. Pada poin standar pendidik dan tenaga pendidik ini terdapat poin pengorganisasian. Nah, di sini perlu adanya pengorganisasian. Seorang guru harus pintar-pintar nih, harus menyesuaikan pemilihan metode bermainnya, pemilihan alat bermainnya, serta pemilihan teknik penilaiannya itu seperti apa yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Memasuki tahap yang keempat, yaitu bisa disebut dengan standar penilaian. Ada poin standar penilaian di poin nomor 4. Nah, penilaian ini merupakan proses pengumpulan atau pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, selain itu, kita juga harus menentukan teknik penilaiannya. Seperti apa teknik penilaiannya? Yaitu harus adanya pengamatan dulu, terus selanjutnya penugasan. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk unjuk kerja, pencatatan anekdot, dialog, laporan orang tua, portofolio, dan deskripsi profil. Membahas tentang penilaian, juga perlu adanya lingkup penilaian. Nah, di lingkup penilaian ini juga harus diperhatikan, yaitu memperhatikan seluruh tingkat pencapaian perkembangan anak. Ya, harus diperhatikan mulai dari sosial emosionalnya, bahasanya, kognitifnya seperti apa itu harus diperhatikan. Selanjutnya juga perlu adanya data tentang status kesehatan serta pengasuhan dan pendidikan. Selain itu, perencanaan pengelolaan juga dibutuhkan nih, yaitu perlu adanya menerapkan visi dan misi serta tujuan lembaga tersebut. Selain itu, standar pembiayaan, jenis dan pemanfaatannya ini harus ada nih. Jenisnya ada biaya investasi, yaitu penggandaan sarpas, pengembangan sumber daya manusia, modal dan kerja tetap. Selanjutnya yang kedua ada biaya operasional. Nah, ini seperti gaji pendidik, tunjangan, alat atau bahan yang habis terpakai. Yang ketiga yaitu ada biaya personal. Biaya personal ini biasanya dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan selanjutnya kita memasuki standar sarana dan prasarana. Dalam setiap tempat kita harus ingin tempat yang nyaman ya, supaya kita juga belajarnya enak ataupun berkegiatannya juga enak. Nah, seperti halnya sekolah, harus memiliki sekolah yang nyaman serta lingkungan yang bersih juga sesuai dengan kriteria dan kesehatan anak. Selain itu, di dalam PAUD formal dan non-formal juga ada kriterianya nih dalam standar sarana dan prasarana. Untuk yang formal sendiri yaitu luas lahan minimal 300 meter persegi. Rasionya itu minimal 3 meter persegi per anak, ruang guru, ruang campsite, jamban atau air bersih seperti itu. Nah, itu perlu adanya pengukuran ya, itu minimal seperti itu. Dan selanjutnya juga harus dilengkapi alat permainan edukatif, karena di pendidikan anak usia ini sangat diperlukan ya alat permainan edukatif atau bisa disebut dengan AP, entah itu di dalam ataupun di luar ruangan seperti itu. Selanjutnya kita menginjak pada PAUD non-formal. Seperti apa sih ketentuannya? Kalau di non-formal itu menyesuaikan dengan jenis layanannya, yaitu jumlah anaknya berapa, terus kelompok usianya berapa, seperti itu. Nah, rasionya sama, minimal 3 meter per anak, seperti itu. Nah, tapi di non-formal ini juga harus dilengkapi seperti halnya ruang aktivitas anak, terus ruang luar dan dalam, kamar mandi, ada jamban dan air bersih itu perlu ya. Selain itu ada juga AP-nya, karena anak usia ini harus ada AP atau alat permainan edukatifnya, itu entah itu di luar maupun di ruang
ruangan, di dalam ataupun di luar ruangan, seperti itu. Nah, khusus TPA atau tempat penitipan anak itu harus menyediakan tempat tidur, ya, tempat tidur, tempat kamar mandi, ruang makan, tempat istirahat siang itu perlu. Nah, kita memasuki sumber pembiayaan nih yang terakhir. Kira-kira sumber pembiayaannya untuk setiap lembaga itu dari mana sih? Pemerintah aja atau lain sebagainya? Nah, akan kita jawab di sini, yaitu sumber pembiayaannya itu dari pemerintah, benar sekali dari pemerintah. Selanjutnya ada pemerintah daerah, ada yayasan, ada partisipasi masyarakat, sumbangan yang sah dan tidak terikat, seperti itu. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang kurikulum Permen atau Peraturan Pemerintah Nasional Republik Indonesia yang nomor 58 tahun 2009. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.